warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Nurmawada Hernata dari kelas A4 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman modul 1 dan refleksi implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal, pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Adapun 4 konsensus dasar yaitu: yang pertama, Pancasila, yang kedua, NKRI, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah UUD 1945. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu kita ketahui sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia secara lebih komprehensif. Saya akan menjelaskan sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, diantaranya adalah: yang pertama adalah pendirian organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa di Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Soedirohoesodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Pada tahun 1908, Kongres pertama Budi Utomo di Sekolah Gedung Pendidikan Guru di Yogyakarta, yang pada saat itu adalah Wahidin Soedirohoesodo bertindak selaku pimpinan sidang. Hanya dalam 5 bulan saja, Budi Utomo sudah beranggotakan kurang lebih 1.200 anggota. Semua koran di Hindia Belanda memberitakan peristiwa tersebut. Lebih dari 300 orang saat itu, namun dikarenakan politik etis Belanda yang memberikan perlakuan khusus pada kaum priai, kongres tersebut didominasi oleh para priai Jawa. Pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutnya sebagai Kongres Pertama Orang Jawa. Cipto Mangunkusumo, kakak dari Gunawan Mangunkusumo, menyampaikan gagasannya agar Budi Utomo menjadi partai politik. Namun gagasan tersebut ditolak sebagian besar peserta kongres, menganggap penolakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya Budi Utomo. Lalu yang selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia atau PI yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Perhimpunan Indonesia atau PI adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda oleh sejumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Organisasi ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkenalkan ide-ide kebangsaan yang lebih maju kepada masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah diselenggarakan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda I adalah sebuah pertemuan penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama kongres ini adalah untuk mempererat persatuan di antara kaum muda Indonesia dan membahas cara-cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Selanjutnya adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres ini merupakan titik puncak dari perjuangan para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan persatuan dari identitas bangsa yang lebih kuat.
Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi pertemuan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tujuan utama Kongres Pemuda II adalah untuk memperkokoh persatuan dan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Salah satu hasil yang paling terkenal dari kongres ini adalah Sumpah Pemuda yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk setelah Jepang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II dan mulai mencari cara untuk mendapatkan dukungan dari bangsa-bangsa yang dijajahnya, termasuk Indonesia. Tujuan utama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara yang merdeka dan menyusun undang-undang dasar yang akan digunakan setelah kemerdekaan tercapai. BPUPKI sendiri beranggotakan 60 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan nasionalis, ulama, maupun tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan di masyarakat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang besar, yakni pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Sidang kedua berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945, di mana rumusan dasar negara mulai dibahas. Lalu yang terakhir adalah pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang yang bertujuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI berfungsi untuk menyelesaikan tugas yang ditinggalkan oleh BPUPKI setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah mendengarkan penjelasan tentang wawasan kebangsaan, selanjutnya kita akan masuk kepada materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Adapun indikator cinta tanah air yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotismenya terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Lalu yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Adapun indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah yang pertama adalah
paham nilai-nilai Pancasila, yang kedua mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu yang terakhir menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Indikator kemampuan awal bela negara yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Lalu, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Lalu yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama ada bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu selanjutnya, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Lalu yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Refleksi implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Memegang teguh ideologi Pancasila dan implementasikan dalam pekerjaan di kantor seperti berorientasi pada pelayanan di mana kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua adalah akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah berkompeten. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu yang selanjutnya, adaptif dan kolaboratif. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu selanjutnya, pada Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI adalah kerangka kerja administrasi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. SANKRI berfokus pada penyelenggaraan administrasi yang mengatur cara pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya, mengelola sumber daya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. SANKRI menjadi landasan dasar dalam mengatur hubungan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun aspek-aspek utama dalam SANKRI, yaitu 1. Struktur organisasi pemerintahan yang dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lalu selanjutnya adalah peran dan fungsi aparatur negara. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Yang keempat adalah sistem pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip dari SANKRI, yaitu efisien dan efektivitas. Lalu yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga adalah keterpaduan dan koordinasi. Lalu yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Adapun tantangan dalam implementasi SANKRI. Yang pertama, birokrasi yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar dari implementasi SANKRI adalah keberadaan birokrasi yang terkadang terlalu rumit dan lambat dalam memberikan pelayanan publik. Lalu yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah besar yang dapat menghambat implementasi SANKRI secara efektif. Lalu selanjutnya, ketimpangan antara pusat dan daerah. Meskipun ada otonomi daerah, ketimpangan antara pusat dan daerah dalam hal sumber daya, kualitas pemerintah, dan infrastruktur masih menjadi masalah. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan teknologi. Meskipun ada upaya untuk menerapkan e-government, masih ada daerah-daerah yang kekurangan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung administrasi negara berbasis digital. Lalu, peningkatan SANKRI bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi informasi, reformasi birokrasi, lalu penguatan pengawasan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.